Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Sebelum saya mulai lebih dalam, saya mau menjelaskan sedikit apa yang Tuhan taruh di hati. Perjamuan kudus dalam bahasa aslinya itu adalah koinonia, yang artinya communion with the Holy Spirit, atau perjamuan, persekutuan bersama Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah makan dan minum daging dan darah Yesus. Makan daging dan darah Yesus. Sama juga kita makan firman. Karena Alkitab Yohanes mengatakan, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Jadi yang Bapak Ibu lakukan dari awal hingga akhir sesi nanti adalah sebuah rangkaian koinonia, perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ada 3 hal yang mesti kita perhatikan Bapak Ibu, yakni fellowship, partnership, dan union atau unity. Jadi kita bukan hanya memperkatakan firman, tapi juga harus diikuti dengan iman secara penuh. Ketika roh Bapak Ibu, roh saya bersentuhan dengan roh firman Allah yang ada di Alkitab, itulah perjamuan kudus. Jadi pastikan Bapak Ibu, dari awal hingga akhir sesi nanti, roh Bapak Ibu bersentuhan dengan roh yang ada dalam firman Allah. Mari kita nikmati perjamuan kudus ini. Mari kita nikmati fellowship ini dan kemitraan ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau layak menerima hormat, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Agar kami mengerti hikmat-Mu pada pagi hari ini. Rancangan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu? Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Allah yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun siapapun orangnya yang mendengarkan doa-doa pada pagi hari ini.
Bapa, kiranya Engkau menyingkapkan setiap selubung-selubung yang menutupi, agar kami mengerti lebih dalam, lebih dalam. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami, agar kami memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya, dan luasnya kasih Kristus. Bantu kami untuk percaya. Bantu kami untuk beriman. Bantulah kami Roh Kudus, orang yang tidak percaya ini. Bantulah kami Roh Kudus. Sekarang kami mengerti. Sekarang kami ingin menikmati persekutuan ini lebih dalam, dengan cara yang benar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita perkatakan firman bersama-sama. Saya mengutipnya dari kitab Korintus 2 ayat 14 dan kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Katakan dengan suara yang keras dan dengan iman, agar roh Bapak Ibu bersentuhan dengan roh firman. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku pun dapat engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus olehmu. Semua sakit penyakitku telah engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang telah engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakan amin. Puji Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu, terus sembah Dia. Mari kita nikmati perjamuan kudus ini. Mari kita nikmati persekutuan ini bersama Roh Kudus. Mari kita menghargai kekudusan-Nya. Ya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas sesi pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau menghormati kekudusan-Mu. Kami mau memberkati nama-Mu yang kudus. Kami mau menghormati kedaulatan-Mu Tuhan di dalam persekutuan ini. Ajari kami Roh Kudus, agar kami benar-benar menghormati kekudusan nama Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendeta Bapak Ibu pun nggak melihat. Pendeta Bapak Ibu nggak mengetahui apa yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari. Perkataan apa yang kita perkatakan dalam setiap harinya? Apakah kata-kata bermakna atau kata-kata kosong tanpa makna? Kata-kata berkat atau perkataan yang sia-sia? Saya pun gak tahu apa yang Bapak Ibu perkatakan, apa yang tersimpan di dalam hati. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Mari kita ambil kesempatan ini untuk beberes diri di hadapan Allah pada pagi hari ini. Mungkin pasangan Bapak Ibu juga gak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu perkatakan, apa yang Bapak Ibu pikirkan di dalam hati. Mungkin anak atau orang tua Bapak Ibu juga gak tahu. Tapi ada satu pribadi yang tahu, yang menyelidiki sampai jauh ke dalam hati. Sehingga ayat mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Dua Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mari kita perkatakan firman Tuhan bersama-sama, karena kami percaya. Karena firman Tuhan yang kita perkatakan tanpa iman adalah sebuah mantra yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita perkatakan kalimat demi kalimat dengan iman, secara penuh kepada Kristus. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, atau menuduh aku.
Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka, dan juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di matamu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka. Kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan atau diikatkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sorga menjadi rumah kediamanku. Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa ketidakkudusan adalah penghalang perjamuan kudus. Ketidakkudusan adalah penghalang keintiman kita dengan Roh Kudus. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lepaskan pengampunan. Ada hal-hal yang tersembunyi, jauh di dalam hati. Manusia gak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Saya terdorong hati untuk mewakili orang-orang yang bersalah,
kepada Bapak Ibu. Saya mewakili orang tua Bapak Ibu. Saya mohon ampun. Saya mewakili Bapakmu. Saya mohon ampun. Saya mewakili Ibumu. Saya mohon ampun. Saya mewakili suamimu. Saya mohon ampun. Saya mewakili istrimu. Saya mohon ampun. Sebagai anak, saya mohon ampun. Sebagai kakak, saya mohon ampun. Sebagai seorang adik, saya mohon ampun. Sebagai paman, saya mohon ampun. Sebagai seorang keponakan, saya mohon ampun. Sebagai pengantar paket, mungkin ada paket yang rusak ketika dibawa oleh kurir dan membuat hati Bapak Ibu kecewa. Saya mohon ampun. Sebagai tetangga, mungkin Bapak Ibu luka sama tetangga. Pernah geram sama tetangga. Sebagai tetangga, saya mohon ampun. Sebagai customer, sebagai pembeli, mungkin ada hal-hal yang melukai hati Bapak Ibu. Ada perkataan yang tidak menyenangkan. Sebagai pembeli, sebagai customer, saya mohon ampun. Sebagai penjaga komplek, mungkin kinerjanya kurang baik, mungkin sikapnya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon ampun. Mungkin supir angkot yang Bapak Ibu pernah naiki tanpa disengaja menggores luka pada perasaan Bapak Ibu. Saya mohon ampun. Mungkin sebagai pedagang, membuat hati Bapak Ibu kurang berkenan melalui sikap, perkataan. Saya mohon ampun. Mungkin Bapak Ibu pernah kecewa sama Pak Polisi, ditilang di jalan, atau oknum-oknum. Ada luka, ada memori yang gak baik. Saya mohon ampun. Sebagai teman sepelayanan, saya mohon ampun.
sebagai seorang pemimpin, mungkin perkataan-perkataan pemimpin, perkataan leader atau perkataan para pengajar ada yang melukai hati Bapak Ibu. Ada yang kurang berkenan. Saya mewakili teman-teman, saya mohon ampun. Sebagai seorang pencuri yang mungkin pernah mencuri barang Bapak Ibu, saya mohon ampun. Saya mewakili pelakor, perebut laki orang, perebut istri orang. Saya minta ampun. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Saya mewakili mereka, memohon belas kasihan, memohon pengampunan kepada Bapak Ibu. Kepada siapapun, orang yang pernah membangkitkan amarah, membangkitkan luka di hati Bapak Ibu, saya mohon pengampunan. Luka yang dalam, luka yang ditorehkan, memori-memori yang tersisa, yang sulit sekali hilang. Mungkin Bapak Ibu udah bilang, aku udah melupakan, aku udah mengampuni. Dalam hatimu engkau belum mengampuni. Roh Kudus tahu itu. Semalam-malaman saya menyusun materi untuk hari ini. Tapi di awal permulaan, Roh Kudus bilang, enggak Sam, aku mau pemberesan hati pada pagi hari ini. Tuhan memandang hati Bapak Ibu adalah seperti sebuah kristal yang indah, yang cantik. Jangan izinkan, jangan biarkan kristal itu pecah. Rawat hati itu. Jika bukan untukmu, rawat untuk Tuhan. Saya melihat ada banyak anak-anak kecil yang sedang bermain di sebuah taman. Seperti prince dan princess memakai pakaian pesta, bermain di taman. Dengan keluguan dan kepolosan hati mereka, mereka bertemu Tuhan. Mereka menanggalkan pendidikan formal mereka. Mereka menanggalkan pengetahuan doktrin agama mereka.
mereka menanggalkan hal-hal yang mereka ketahui. Mereka hanya mengenakan satu jubah, yakni jubah kemurnian. Izinkan Roh Kudus yang mengkoreksi hati kita. Buka hatimu. Buka hatimu. Mungkin Bapak Ibu, saudara semua dapat berkata, Tuhan, aku sudah benar-benar mengampuni. Namun ketika memori itu masih terlintas, itu artinya Bapak Ibu belum benar-benar mengampuni. Lepaskan pengampunan. Kan ada tertulis, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan aku menuju apa yang ada di hadapanku. Ketika Bapak Ibu berusaha mengampuni, maka Bapak Ibu akan sulit sekali mengampuni. Namun ketika Bapak Ibu rela mengampuni, maka Roh Kudus dengan caranya yang akan membawa Bapak Ibu kepada rancangan Allah sejak zaman purbakala, yakni rancangan yang kekal, yang berkenaan dengan putranya, Yesus Kristus. Saya melihat sebuah gambaran dalam sebuah kendaraan, dalam sebuah mobil tepatnya. Ada sepasang pria dan wanita yang saling melukai. Saling memperkatakan perkataan yang melukai. Saya mau katakan, tarik, batalkan semua setiap perkataan yang sia-sia yang dikeluarkan. Mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus untuk ketidaktahuan, batalkan. Janji yang gak ditepati, mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Ya. Beberapa di antara saudara juga merasakan hal yang sama.
seperti ada getaran dalam tubuh. Gak apa-apa, nikmati aja, jangan ditahan. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Panggil nama Yesus. Shaking, shaking, be healed. Jadilah pulih, be healed. Pulih, 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 be healed. Yes, God. Be free. In Jesus' name. Be free. Yang sakit kanker, karena menahan luka hati yang begitu dalam. Sel-sel kankernya mati ketika pengampunan itu dilepaskan, ketika hati itu bersukacita mengampuni. Seketika Roh Kudus mengingatkan orang-orang yang melukai hati Bapak Ibu, hati saudara-saudara semua. Tuhan memperlihatkan wajah mereka. Katakan di hadapan mereka, Tuhan mengasihimu. Jika Tuhan mengampunimu, aku pun mengampunimu. Karena aku gak lebih dari Tuhan. Aku mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Yang merasa kecewa dengan diri sendiri pada pagi hari ini, seberapa rapatnya kita menyimpan luka di hati. Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku tahu aku sudah kecewa dengan diriku sendiri. Tapi mulai saat ini, aku menerima diriku sendiri. Aku bangga dengan diriku, karena aku berharga di hadapan-Mu. Karena Engkau memandangku seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Aku mulia, berharga di mata-Mu, Tuhan. Makanan untuk perut untuk makanan, tetapi semuanya akan dibinasakan
Tuhan untuk tubuhku dan tubuhku untuk Tuhan. Mari Roh Kudus, mari masuk dalam hidupku, manifestasikan keberadaanmu di dalam hidupku, supaya rancangan kehendak Allah yang kekal terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan di bumi sebenarnya hanyalah sebuah model kerajaan yang akan datang. Markus 1 ayat 15 katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan tahan hatimu. Maafkan setiap orang-orang yang bersalah kepadamu. Dan mohonkanlah pengampunan. Jika kita juga melakukan salah kepada orang lain, jika kita pernah menuduh orang lain, menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan sikap, keputusan, ada orang yang dilukai, ada orang yang disakiti. Untuk itulah kita belajar mulai sekarang, berhati-hatilah dalam berkata-kata dan bersikap. Dalam sebuah perenungan, Tuhan mengajarkan kepada saya Sam, lihatlah, berapa banyak orang yang meninggalkan persekutuan karena perkataanmu. Karena sikapmu. Lalu saya berseru, Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kemudian saya menyadari bahwa Tuhan tidak tertarik untuk membenarkan kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan keselamatan kita. Tuhan gak tertarik dengan dosa-dosamu, tapi Tuhan tertarik dengan hidupmu.
Saya ingin Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu untuk menikmati Tuhan secara intim, lebih dalam, lebih dalam. Saya akan memberi sedikit contoh. Mari ikuti kata-kata saya. Buka hati Bapak Ibu dan perkatakan bersama-sama. Tuhan, saya cinta Tuhan. Saya sayang Tuhan. Perkatakanlah itu terus-menerus Bapak Ibu saat ini. Buka hatimu dan rasakan apa yang Roh kerjakan di dalam kehidupanmu. Katakan betapa Bapak Ibu mencintai Tuhan. Katakan betapa Bapak Ibu menginginkan Tuhan sepagi hari ini. Ekspresikan rasa rindu Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan betapa Bapak Ibu ingin bertemu dengan Roh Kudus secara pribadi pada pagi hari ini. Katakan betapa hausnya kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Katakan dengan iman, jangan berdiam diri. Jangan terlelap dengan tidurmu. Tersadarlah dan perkatakan betapa Bapak Ibu sangat mengasihi Tuhan. Betapa Bapak Ibu sangat mencintai Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Tuhan mengajarkan kepada saya, dan saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Kenapa ada sebagian orang yang cepat sekali untuk bertumbuh, dan ada orang yang lambat dalam bertumbuh? Orang yang cepat dalam bertumbuh adalah mereka yang melakukan dua hal. Yang pertama, ia mengosongkan dirinya. Yang kedua, ia memiliki haus dan lapar.
di dalam setiap ibadah, di dalam setiap kelas pemuridan, siapapun pengajarnya, siapapun pembicaranya, jika Bapak Ibu hendak bertumbuh, kosongkan diri Bapak Ibu. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari dari orang sebelumnya, tanggalkan terlebih dahulu. Dan nikmati persekutuan bersama Roh Kudus saat itu. Ketika selesai pemuridan, selesai ibadah, Bapak Ibu bisa kembali mengenakan hikmat yang Tuhan ajarkan di hari-hari sebelumnya. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Seberapa kosongnya kita mengosongkan sebuah gelas, sebanyak itulah air yang baru kita akan dapatkan. Ampunilah, maka kita pun akan diampuni. Seperti ribaan, kata firman Tuhan, yang dipadatkan, yang diguncangkan. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur seseorang akan diukurkan kepada kita. Teruslah memohon maaf, teruslah memohon pengampunan kepada Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan dan dengan manusia. Sekalipun sesi doa pagi pada hari ini sudah berakhir, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Ya Tuhan, jika boleh, kami mau tanggalkan setiap beban-beban yang ada pada kami, dan kami mau meletakkannya di bawah salib Kristus. Karena kami hanya ingin mengangkat satu beban saja dalam hidup kami, yakni salib Kristus. Mengangkat kuk yang daripadamu, yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan. Terus perkatakan firman Tuhan, terus perkatakan nama Tuhan Yesus, serukan, panggil nama Tuhan Yesus. Yang sakit kolesterol karena kemarin liburan makannya kebanyakan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saraf-saraf leher yang bikin sakit-sakit tuh, kebanyakan kolesterol, kebanyakan santan waktu liburan, ayo sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Celana yang gak muat
karena kebanyakan makan. Kembali normal. Kembali normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Atau beli cadang yang baru yang lebih besar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena keajaiban-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau membawa kami kembali kepada keluarga kami dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Karena Roh-Mu begitu indah bagi kami. Keberadaan-Mu sudah lebih dari cukup buat kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Cinta kasih Tuhan sepanjang hari ini. Biar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang keluar rumah pada hari ini, biarlah malaikat surgawi membawa dalam perjalanan dan pulang dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah apa yang menjadi bagian kita daripada Allah Bapa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima dan percaya. Sama-sama katakan amin.